program studi ini nggak mudah masuknya, karena kita menempati 4 urutan teratas tingkat keketatan paling tinggi untuk masuk di UNS dari bidang humaniora. Jadi kalau terutama yang paling tinggi peminatnya itu adalah dari prodi ilmu komunikasi. Tingkat keketatannya sudah 1:52 Bapak Ibu. Jadi kalau adik-adik mau bersaing, ini yang tahun 2023 tingkat keketatan itu sudah sampai 1:52, dan itu nomor 2 tertinggi di UNS. Nomor 1 itu di ekonomi yang sekarang baru sedang naik daun itu bisnis digital. Nah yang nomor 2 itu adalah ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua itu sekitar 1:50 ada di prodi hubungan internasional. Kemudian yang ketiga di ilmu administrasi negara itu 1:46. Kemudian di sosiologi itu sudah berbanding 1:42. Tantangan di kalian kedepannya akan semakin tinggi lagi, karena jumlah lulusan juga semakin banyak, sementara kita jumlah mahasiswa yang akan kita terima tidak akan berkembang banyak, karena kita harus menyesuaikan pada kondisi kelas, kemudian pada SDM yang ada, karena kita sedang banyak juga dosen-dosen muda yang studi lanjut S3, sehingga kita tidak memiliki keterbatasan di dalam jumlah pengajar. Jadi tetap daya tampung itu kalau S1 komunikasi administrasi negara mau sosiologi itu rata-rata kita menerima 3 kelas 135 mahasiswa, itu sudah pasti untuk satu kelasnya sekitar 45 orang. Nah itu, jadi ini tantangan ke depan buat kalian, mempersiapkan diri bagaimana caranya bisa melewati ini. Kalau penerimaan mahasiswa kita masih tetap menggunakan cara-caranya sama 3. Yang pertama itu yang SNBP ya, yang melalui prestasi kalian, begitu. Kemudian yang kedua melalui tes masuk biasa, gitu ya. Kemudian yang ketiga jalur mandiri, karena Universitas 11 Maret itu sekarang sudah PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum, sehingga kita boleh mengelola penerimaan mahasiswa secara mandiri, gitu ya. Nah, nanti di selain SNBP yang memang berdasarkan prestasi, yang mandiri itu juga kita punya jalur prestasi. Prestasi misalnya prestasi hafiz, hafal Al-Quran 30 juz kita punya. Kemudian kepemimpinan muda yang jadi ketua OSIS, kalau nilainya baik juga bisa diterima melalui jalur mandiri yang khusus. Kemudian jalur kerjasama biasanya untuk daerah-daerah 3T yang tertinggal, terluar, yang jauh-jauh kita memiliki kerjasama, misalnya untuk murid-murid dari Papua ataupun dari perbatasan-perbatasan kita terima di sini. Begitu. Kemudian nanti sedikit lagi Putri berikan gambaran, Mas dan Mbak. Sistem perkuliahan kita itu sekarang nanti kalau masuk di perguruan tinggi sudah jauh berbeda dengan yang ada bayangan. Mungkin kalian kalau di SMA kan hanya duduk di kelas aja gitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 ya sudah di sekolah. Kalau sekarang mungkin ada saya belum tahu apakah di SMA 11 Surabaya sudah diterapkan kurikulum Merdeka Belajar, sudah ya Pak? Sudah ya. Sehingga memang akan terlihat kemampuan. Nah, di kita sekarang ini kita sudah ada Merdeka Belajar, di mana mahasiswa itu diberi kesempatan untuk Merdeka Belajar, tidak harus duduk di program studinya, diberi kesempatan untuk pergi keluar selama kita 2 semester. Tapi biasanya mahasiswa hanya mengambil 1 semester. Jadi boleh tidak kuliah di program studinya, misalnya mau kuliah kalau memang bisa diterima di Gajah Mada silakan, mau pergi ke mana pun silakan. Nah itu ada yang namanya pertukaran mahasiswa, inbound dan outbound. Nah setiap tahun itu, tapi masalahnya anak yang dibiayai oleh pemerintah itu
Jadi nggak bayar kalau adik-adik mau kuliah di sini kemudian mau ikut MBKM, nggak perlu bayar. Misalnya mau milih, tapi ada tapinya. Yang kampusnya di luar Jawa, dia harus memilih kuliahnya di luar Jawa. Sebaliknya anak luar Jawa boleh memilih kampus yang di Jawa. Jadi kita merasakan supaya ada kesamaan dalam pendidikan. Nah, setiap tahun UNS itu menerima Bapak Ibu sekitar mahasiswa yang inbound yang masuk ke kami itu sekitar 200 mahasiswa Bapak. Cukup banyak. Biasanya di visit itu kita tidak bisa menerima banyak karena jumlah kelas juga terbatas. Biasanya kami hanya menerima sekitar 10-15 orang Pak, karena untuk masing-masing program studi. Mereka biasanya berasal dari Kalimantan, mereka berasal dari Sulawesi, ada yang dari Papua, untuk berkuliah di sini selama 6 bulan. Nah itu sekarang modelnya semacam itu, dan mereka diakui kredit capaian SKS-nya, gitu ya. Kemudian yang kedua, bahkan kalian boleh kuliah ke luar negeri. Keren Bu, keren gitu. Ini yang diberikan oleh kesempatan oleh Pak Nadiem Makarim. Kalau tidak, monggo. Ini Pak Didi adalah wakil dekan kami untuk bidang kerjasama. Monggo Pak Didi. Sini Pak Didi, sampai saya Pak Didi. Pak Dr. Didi Gunawan, gitu ya. Nanti beliau juga akan menambahkan. Jadi kita boleh kuliah di luar negeri dan dibiayai. Jangan takut, Mas dan Mbak gak perlu keluar uang. Asal punya kemampuan untuk meraih itu. Kuncinya di situ. Jadi kembalikan pada dirimu sendiri. Punya nggak potensi untuk mengejar itu? Apa yang paling dibutuhkan? Bahasa Inggris? Satu saja, nggak banyak. Mampu mengikuti tes yang dilakukan oleh kementerian, bisa lolos yang namanya program IISMA, boleh berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Kita sudah banyak mahasiswa kami Bapak yang mengikuti IISMA. Dari mulai semester 3 mereka sudah mulai mendaftar, sudah bisa mendaftar untuk berangkat di semester 4 dan 5, 6 bulan. Jadi kemarin itu ada yang berangkat ke Taiwan, ada yang berangkat ke Hungaria, ada yang berangkat kemarin itu ada yang ke Polandia, yang Eropa Timur banyak untuk mencarikan berkuliah di sana. Dan itu tidak dibutuhkan uang, gitu ya. Kemudian juga kalau memberikan misalnya, Bu, orang tua kami ini terbatas, mungkin ada di sana gitu ya. Boleh nanti mengajukan beasiswa yang akan ada di UNS. Ada berbagai macam beasiswa. Yang paling penting adalah kalian terdaftar terlebih dahulu menjadi mahasiswa Universitas 11 Maret. Itu ya. Jadi ini yang ingin Ibu sampaikan, kalau kalian datang, ini sekedar memberikan another side gitu ya, supaya bersiap-siaplah. Semakin ke depan semakin sulit, tantangannya akan semakin berat memasuki dunia perguruan tinggi, tapi selalu dengan prinsip saya akan bisa. Itu dulu. Mungkin ini sebagai pendahuluan, nanti kita bisa cerita banyak. Selamat datang sekali lagi, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Dewi. Kemudian sambutan oleh Bapak Chandra Lesmana SPD dari SMA Negeri 11 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan yang diwakili oleh Ibu Wadek, kemudian Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 11 Surabaya yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian kelas 11 jurusan 2 titik dan 3. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Sivitas Kampus UNS yang telah menerima dengan baik di sini. Kami merasa
ini rumah baru kami. Mudah-mudahan anak-anak yang jurusannya di kebanyakan 2 titik. Karena begini Bapak Ibu, kami dalam proses belajar mengajar, kurikulum selalu berganti, penamaannya pun juga berganti. Kalau kita kenal dulu kelas 1, kelas 2, sekarang ada 1 titik, 2 titik. Kami ada 3 jurusan atau 3 paket. Paket 1 yang sekarang berada di MIPA. Yang paket 2 saat ini ada sebagian dari jurusan IPS, betul ya? Dan yang ketiga itu campuran antara IPA dan IPS. Mungkin ada yang dari 3 titik ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kunjungan kami ke sini, kami minta ilmu di sini, siapa tahu, karena kebetulan ada siswa dan siswi kami alumni SMA 11 yang saat ini juga ada yang berkuliah di UNS. Mudah-mudahan adik-adiknya yang saat ini masih di kelas 11 bisa kuliah di UNS. Itu harapan besar dari kami. Mudah-mudahan kita dengarkan juga nanti klimaks dari anak-anak dan juga dari UNS. Kita simak bersama, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan berkah buat kita semuanya. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan, ilmu yang melimpah, terutama bagi Bapak Ibu dosen di UNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Chandra Lesmana. Selanjutnya penyerahan cindera mata. Mohon kepada Ibu Prasti Utari dan Bapak Didik Gunawan Soeharto berkenan ke depan. Dan dari SMA Negeri 11 Surabaya, mohon kepada Bapak Ibu berkenan maju ke depan untuk penyerahan cindera mata. Bapak Ibu, setelah ini kita berfoto bersama dulu. Jadi bisa berfoto bersama. Bapak Ibu dulu bisa berdiri di depan ya. Untuk adik-adik bisa merapat ke tengah, berdiri dan merapat ke tengah. Bisa lebih merapat ke tengah agar masuk dalam pengambilan gambar.
Terima kasih. Sebelum diskusi dimulai, marilah kita saksikan penayangan video company profile visit UNS. S1 Visip UNS masuk ke dalam peringkat 10 besar bidang sosial humaniora
yang dalam prosesnya FISIP UNS selalu menerapkan prinsip transparan dan profesional dalam setiap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sebagai tukang pendidikan yang tepat untuk menempa diri dan menjadi kawah candra di muka agar mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang berkarakter, FISIP UNS menerapkan 5 pilar kebijakan pengembangan UNS yang sejalan dengan slogan Leading the Future Society. Adapun pilar-pilar tersebut antara lain akselerasi profesionalisme dan kesejahteraan SDM, akselerasi komunikasi dan inovasi, akselerasi reorientasi sistem pembelajaran yang sejalan dengan revolusi industri 4.0, pengembangan institusi dan penguatan literasi, serta optimalisasi bidang hukum, kerjasama, dan birokrasi. Kolaborasi antara 5 pilar kebijakan pengembangan universitas beserta dengan visi misi FISIP UNS mampu berjalan selaras dengan nilai Leading the Future Society yang secara nyata tertuang dalam Borderless Understanding, Universal Governance, Pancasila Diplomasi, One Society, One Prosperity. Iklim akademis yang tercipta di lingkungan FISIP UNS tidak bisa lepas dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan. Sebagai salah satu elemen fundamental dalam proses belajar mengajar, FISIP UNS terus berkomitmen untuk menyediakan fasilitas terbaik sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Hal tersebut ditunjang dengan berbagai sarana prasarana yang terdapat di lingkungan kampus yang meliputi antara lain ruang kelas dengan standar internasional, studio broadcasting, ruang editing, laboratorium komputer, ruang seminar, aula, public space, dan didukung dengan jaringan wifi yang memadai. Selain ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, FISIP UNS turut menghadirkan dosen yang memenuhi standar kualifikasi baik secara nasional maupun internasional, serta aktif dalam berbagai kegiatan riset, penelitian dan pengabdian, serta aktif memperkaya jumlah publikasi, artikel, jurnal, maupun memperbanyak jumlah sertifikat aktif di level nasional. Kolaborasi yang baik di segala aspek pembelajaran diharapkan mampu untuk menciptakan sinergi di antara sivitas akademika FISIP UNS dan menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa untuk berani bersaing di level nasional dan internasional dengan memenangkan sejumlah kompetisi antar mahasiswa. Berbagai keunggulan yang ada di FISIP UNS tentu saja akan sejalan dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Deretan para alumni yang saat ini bekerja dan mengabdi di berbagai bidang dan lini menjadi bukti keteguhan komitmen kami dalam mencetak lulusan yang berkompetensi. Beberapa indikator kami gunakan untuk mengukur kualitas para lulusan kami saat bersaing di dunia kerja. Kecepatan dalam mendapatkan pekerjaan, rata-rata IPK para lulusan, serta rata-rata lama masa studi menjadi poin penting untuk menilai kualitas lulusan FISIP UNS saat berada di bursa kerja. Dalam perannya untuk mendukung Universitas 11 Maret Surakarta menuju World Class University, FISIP UNS juga senantiasa meningkatkan jalinan kerjasama dalam membangun kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak dan institusi yang berskala internasional. FISIP UNS berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar sebagai calon pemimpin masa depan berkarakter. Untuk menghasilkan calon lulusan berkarakter tersebut, FISIP UNS menerapkan unit penilaian mutu. Dengan unit penilaian itu akan terkendali sistem penilaian mutu di mana dan didukung oleh gugus kendali mutu di tingkat program studi.
Merdeka Belajar menjadi hak dari setiap mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah di program studi yang lain, baik pada fakultas yang berbeda maupun pada universitas yang berbeda. Untuk itu, Visi UNS siap mendukung dengan berbagai macam fasilitas yang ada agar Merdeka Belajar bisa dipenuhi untuk kepentingan mahasiswa. Visi UNS siap mendukung UNS menjadi world class university. Status PPLBH bagi UNS yang baru saja ditetapkan melalui PP nomor 56 tahun 2020 menjadi landasan yang kuat bagi UNS untuk menuju world class university. Visi UNS leading the future society. Baik Bapak Ibu, untuk acara berikutnya diskusi bersama, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Akademik, Ibu KPU dan Sukor dan rombongan dari SMA Negeri 11 Surabaya, Pak Chandra, terus gitu, dan Bapak Ibu guru yang lain. Sebelumnya saya minta maaf tadi sempat terlambat datang karena harus masuk di kelas terlebih dahulu. Dan pada sesi hari ini, kesempatan ini izinkan saya untuk memandu jalannya diskusi yang tentunya mudah-mudahan bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik semua, para siswa. Cukup banyak hari ini, hampir penuh ruang aula ini ya. Atas kunjungannya sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya kira kita bagi menjadi 2 sesi aja ya untuk diskusi hari ini. Sesi yang pertama silakan untuk 3 penanya terlebih dahulu, atau kalau 4 sekaligus boleh, jadi karena ada 4 kolom di sini ya. Kolom kiri, kemudian depan saya, kolom kanannya, dan terakhir kolom paling kanan. Silakan untuk sesi yang pertama Anda bisa mengangkat tangan, masing-masing dan menyebutkan nama dan pertanyaan. Silakan yang paling kanan terlebih dahulu. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaannya? Jauh-jauh dulu dari Surabaya lo udah naik bis ya tadi pagi ya Pak. Nah, siapa yang mau bertanya boleh silahkan. Mungkin nanti bisa butuh sesuatu yang ditanyakan. Silahkan, yuk siapa yang berani angkat tangan? Ayo dong, masa dari Surabaya nggak berani angkat tangan? Tanya. Tidak ada yang berani Bapak, gimana ini Bapak? Ya, depan saya satu. Satu, oke. Silakan diawali dulu Mbak siapa namanya, biar teman-teman yang lain juga bisa menyusul. Ya, perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais dari kelas 1.2. Saya ingin bertanya, apa yang membuat FISIP UNS lebih unggul daripada FISIP universitas lain? Sekian, terima kasih. Ya, baik, singkat tapi sulit dijawab. Tapi bagi kami mudah-mudahan tidak sulit begitu ya Bu Nili ya, dengan segala keunggulan yang mudah-mudahan dimiliki di FISIP UNS.
Berikutnya silakan penanya berikutnya. Ya, kolom kiri. Ini mayoritas perempuan tampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sabara Madani dari kelas 1-3, izin bertanya. Kelas saya kan ada yang berkuliah di sini. Apakah itu membuka kemungkinan bagi saya untuk kuliah juga di sini? Dan bagaimana bagaimana cara yang bisa saya lakukan supaya bisa keterima di Universitas 11 Maret ini? Terima kasih. Silakan satu lagi untuk sesi yang pertama. Yang kanan belum ada nih, ya, kanan saya yang belum ada. Atau Bapak Ibu guru juga boleh. Belum ada berarti? Ya, baik, kita ajak terlebih dahulu. Saya coba jawab pertanyaan dari Mbak Ais dari 1.2 ya. Apa yang membuat visi UNS lebih unggul? Tentu saja dalam perjalanan waktunya. Kalau untuk melihat bagaimana keunggulan satu program studi, lihatlah misalnya yang secara yuridis formal itu adalah dari akreditasinya. Baik itu akreditasi yang ada di perguruan, maksudnya berasal dari perguruan tinggi juga. Kalau nanti kalian misalnya gitu ya, masuk di PTS gitu ya, yang diingat itu tolong diingat, lihatlah akreditasi dari program studinya. Kalau kita untuk akreditasi di tingkat perguruan tinggi, tentu saja kami sudah terakreditasi A, terakreditasi unggul untuk UNS-nya. Jadi kita itu dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kebetulan saya dan Pak Didi adalah sama-sama asesor untuk akreditasi perguruan tinggi, sehingga kita memiliki alat ukur sebuah program studi itu bisa dikatakan dia unggul ataukah dia baik sekali ataukah dia baik. Ini nanti akan ada perubahan, dibagi lagi menjadi antara terakreditasi dan tidak terakreditasi. Di luar itu juga, kita juga masih memiliki akreditasi internasional. Nah, program studi mengapa jadi Mbak Ais bisa melihat apa yang mengatakan visi unggul dibanding yang lain gitu. Kita bisa, Mbak Ais bisa melihat akreditasinya pertama bagaimana, yang secara nasional apakah dia sudah terakreditasi A atau unggul. Dan alhamdulillah yang terjadi di FISIP itu semua sudah A. Tinggal yang karena baru prodi hubungan internasional itu terakreditasi baik sekali. Kalau yang administrasi negara sudah unggul, komunikasi sudah unggul, kemudian untuk sosiologi juga sudah unggul. Nah, administrasi negara bahkan sudah terakreditasi secara internasional dari FIBA. Sedangkan kami yang ada di prodi ilmu komunikasi dan sosiologi itu sedang menunggu hasil akreditasi internasional dari AKAS dari Jerman. Sehingga ini yang memberanikan kita mempositioningkan di antara perguruan-perguruan tinggi lain, di antara fakultas ilmu sosial dan politik yang lain, bahwa boleh dong kami mengatakan bahwa program-program studi FISIP ini unggul dibanding yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kuliah di UNS itu nggak mahal, Mas Bendra. Ya, baik dari uang UKT, uang kuliah tunggalnya ya Pak Didi ya, kita itu termasuk tidak mahal. Untuk S1 itu yang rata-rata itu di sekitar 7 sampai 7,5 per satu semesternya. Itu termasuk murah. Bisa ditanya coba kalian yang orang Surabaya bandingkan dengan UNED, akan jauh sekali begitu. Nah, biaya hidup juga di sini jauh lebih murah, sehingga orang nyaman kuliah di sini begitu. Jadi ini ya Mbak Ais, itu kira-kira jawaban. Ya, apa yang kira-kira membuat FISIP, nanti mungkin Pak Didi bisa menambahkan lagi apa yang menyebabkan FISIP dikatakan jauh unggul gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Aisyah 1.3, kemungkinan diterima.
Kalau kemungkinan diterima, kita tidak berani menjamin, Pak. Karena yang menentukan itu adalah hasil tes masuknya. Hasil tes masuk itu tidak ada keterkaitannya dengan UNS. Semua dilalui oleh lembaga yang mengakses hasil tes masuk, LPT ya Pak ya, kalau tidak salah. Jadi kita hanya menerima jadi nih Mbak. Nilai Anda masuk di ambang batas kita enggak? Kalau masuk di ambang batas diterima. Begitu ya. Jadi itu saja, hanya hasilnya kita sudah menerima jadi berapa sesuai dengan daya tampung, apalagi sekarang KPK ketat Pak. Ya jadi untuk masuk memeriksa betul-betul kalau memang sesuai daya tampung. Setiap fakultas daya tampungnya sudah harus ada, setiap program studi daya tampungnya harus ada. Kita tes masuk baik yang SNBP maupun melalui tes tertulis maupun yang mandiri, semua hasil tes kita terima sudah ada dari lembaga yang menangani yang di LPT kalau tidak salah ya, itu yang menangani hasil tes, sehingga kalau itu masuk Pak insya Allah gitu ya. Ini yang perlu saya sampaikan juga, bahkan kami ini di sini menjadi dosen sudah puluhan tahun, even kalau putra putrinya tidak bisa memenuhi tes itu tidak ada keistimewaan, tetap tidak bisa masuk. Jadi karena kita semua sudah terstruktur semacam ini sehingga tidak bisa. Jadi inilah yang tadi berulang kali Putri katakan, menyemangati kalian untuk masuk itu menjadi persaingannya semakin ketat. Jadi perkuat dirimu sendiri dan yakinkan bahwa kalian mampu. Saya bisa masuk ke UNS. UNS jauh lebih murah dibanding yang lain. Ini promosi gitu ya Pak Cici ya. Jadi monggo, Putri akan tunggu. Next year, who is coming here? Siapa nih yang mau datang ke sini? Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Monggo Pak Didi, mau tanya? Iya, baik. Sebelum sesi kedua, tadi sedikit menambahkan Ais, apa yang buat UNS Visipras unggul gitu. Jadi kalau Anda melihat keunggulan suatu prodi atau suatu perguruan tinggi, Anda bisa, ya terutama sebagaimana disampaikan Budi tadi, melihat dari akreditasinya, itu yang paling mudah dan paling akurat gitu ya. Di sisi lain, Anda bisa melihat juga dari perspektif yang berbeda dari keunggulan itu berdasarkan misalnya bagian per bagian, contohnya SDM, sumber daya manusianya ya, dosen. Anda bisa cek sendiri di websitenya FISIP, dosen-dosen UNS, dan juga sarana prasarana yang ada ya. Jangan lupa sarana prasarana juga pendukung utama dalam memfasilitasi proses pembelajaran di perguruan tinggi, dan itu menjadi salah satu parameter untuk melihat keunggulan dari prodi tersebut. Apalagi misalnya kayak prodi komunikasi yang memerlukan dukungan fasilitas laboratorium, ya, studio dan sebagainya, saya kira di FISIP juga jauh lebih baik dibandingkan katakanlah perguruan tinggi pada umumnya. Juga keunggulan juga bisa dilihat dari aspek yang sifatnya non teknis ya, non akademis ya, berkaitan dengan kalau Anda misalnya saya cari perguruan tinggi yang strategis lokasinya ya UNS gitu kan, ini kan jalur persimpangan antara mau ke Jogja mau ke Semarang gitu kan, Solo itu kan menjadi transportasinya mudah gitu kan. Itu juga bagian dari keunggulan kalau memang perspektifnya dari letak yang strategis dan sebagainya. Saya kira tergantung bagaimana Anda melihat keunggulan itu. Yang jelas generasi sekarang saya kira mudah untuk menelusuri di dunia maya ya, terkait dengan data-data, termasuk apa yang saya sampaikan ini Anda bisa buktikan sendiri di internet dan di website UNS maupun di FISIP. Mbak Aisyah kaitannya dengan sedikit tambahan mengenai trik masuk ya, di UNS. Memang dari sisi kompetisi, tingkat kompetisi kita sangat ketat ya, termasuk ketat. Bahkan di internal UNS pun di prodi Soshum, prodi-prodi di UNS ini termasuk yang paling ketat di UNS. Kata kunci salah satu yang perlu Anda pahami selain memahami prodi-prodi dan tingkat keketatannya, saya kira Anda mungkin juga dibekali oleh Bapak Ibu guru ya, terutama di BK namanya ya. Itu berkaitan dengan bagaimana melihat tingkat ketatan kompetisi dan sebagainya. Artinya apa? Artinya Anda perlu untuk mengukur diri ya, kira-kira prodi mana yang kira-kira sesuai dengan kemampuan dan
minat masing-masing. Ya. Saya kira itu yang sesi pertama yang terjawab. Berikutnya sesi kedua kita buka untuk beberapa penanya. Monggo silakan, masih cukup banyak waktu. Wah, cukup banyak. Sekarang yang kiri dulu kita tuliskan. Boleh semua nanti. Ya, silakan sebutkan nama dan pertanyaan secara singkat. Ya, izin bertanya, saya Resol dari 2.3. Apakah visi UNS memiliki channel yang bekerja sama dengan perusahaan yang nantinya dapat menjamin setelah kita lulus dari visi UNS dengan mudah kita mendapatkan pekerjaan? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Resol. Ya, benar. Berikutnya depannya tadi. Ya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya Nafisa dari 1113 mau bertanya, apakah semisal dari yang paket IPA itu ingin masuk ke jurusan yang peluangnya tuh mungkin ke IPS, apakah itu peluangnya lebih besar IPS atau IPA yang mungkin diterima atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Berikutnya sini dulu silakan. Tadi depan ada lagi. Ya. Mas, ya ada dua depan. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Aulia Kafi dari kelas 1113. Ingin menanyakan mengenai jalur mandiri di visi UNS ini. Karena disebutkan bahwa mandiri itu bisa melalui 3 jalur, diantaranya 3T, ketua dan juga prestasi. Dan disebutkan di jalur lewat ketua OSIS itu tetap dipertimbangkan nilai-nilainya. Apakah berlaku demikian pula pada jalur 3T maupun jalur prestasi? Apalagi di jalur prestasi, apakah prestasinya itu perlu kriteria lain seperti nilai atau ada kriteria lainnya lagi? Begitu pula dengan di jalur 3T. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas depan. Kalian kita burung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Levi. Saya ingin bertanya seperti sebelumnya, untuk antar bidang atau misalnya dari IPA mau masuk ke bidang IPS itu ada syarat-syarat bagaimana atau ada ketentuan lagi, sama saya ingin penjelasan singkat tentang aturan-aturan atau metode baru universitas sekarang daripada universitas yang zaman dulu itu. Ya, tadi perjelasan aturan baru. Ya, kayak ada pertukaran pelajar atau bukan bisa dari IPA terus bisa milih ke IPS, itu kan juga baru. Ya seperti itu. Ya terima kasih. Ya. Itu ada dulu ya. Pak, pada lupa nanti. Meskipun ada beberapa pertanyaan yang relatif sama, nanti kita kalau masih ada pertanyaan kita buka lagi sesi berikutnya. Sampai sesi 10 juga nggak masalah. Anda yang nggak masalah ya. Anda yang masalah ya. Baik, Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang sama juga IPA, IPS, usaha dan sebagainya ya. Monggo untuk dijawab. Ini sudah pas beliau bidang akademik, jadi mudah-mudahan tahu persis jawabannya. Baik, yang pertama dari Mbak Rasel 2.3, apakah dari lulusan FISIP itu disediakan tempat kerja? Kita bukan dari bidang sekolah vokasi ya Mbak. Jadi kita lebih membuktikan pada bidang akademik. Jadi kita ada 2 sistem pendidikan yang berbeda. Yang pendidikan D3 itu masuknya di sekolah vokasi, dan untuk bidang akademik itu ada di fakultas. Jadi itu memiliki perbedaan. Kalau misalnya di bidang nanti Mas dan Mbak ingin masuk di vokasi, lebih kepada persiapan untuk langsung terjun ke dunia kerja, lebih bersifat praktis. Nah, dulu di FISIP itu ada 3 prodi di bawah D3, tapi sejak tahun 2018 kalau tidak salah itu semua sekolah vokasi yang untuk yang bersifat praktikal itu dipindah menjadi satu fakultas besar yang disebut sekolah vokasi. Nah, sekolah vokasi ini biasanya mereka pasti ada tempat magang karena mereka di semester akhir itu sudah full magang. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan yang di akademik pun seperti di fakultas kita memang tidak ada kerjasama dengan tempat-tempat kerja. Tetapi di akhir pendidikan dari tingkat S1 kita itu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk magang kerja. Ya,
untuk magang, baik misalnya di ilmu komunikasi, di sosiologi, di HI, di ilmu administrasi negara, ada kesempatan di semester 6 dan 7 ya Pak Didi ya, untuk magang ya. 7 dan 8 selama, kalau sekarang itu diminta magang itu 6 bulan. Kalau dia berprestasi baik, ini ya Mbak Rachel, maka biasanya mereka akan meminta untuk terus bekerja. Ini adalah the real problemnya biasanya. Kalau magang, terus keasikan magang, lupa buat skripsinya. Nah itu tuh Bapak problemnya. Jadi biasanya kita akan mengkat dulu, begitu mahasiswa selesai magang harus kembali lagi ke kampus. Kalau tidak kembali ikut di perusahaannya nanti tidak selesai sekolahnya, gitu ya. Jadi ini kalau nanti Anda sudah mulai kuliah, ada masa magangnya kalau sudah semester 7 dan 8 di akhir, selama 6 bulan mencari tempat magang untuk praktek apa yang didapatkan di bangku kuliah diterapkan dalam dunia kerja. Begitu ya Mbak Rachel. Kemudian Mbak Nafisa dari 1.3, apakah dari prodi dari jurusan IPA gitu ya tadi ya, bisa masuk ke jurusan divisi gitu kan, misalnya jurusan humaniora. Sekarang itu kan nanti tes masuknya tidak lagi tergantung dari pelajaran toh. Sekarang ini masuk tes itu kan skolastiknya. Jadi bagaimana pemahaman Anda ini begitu ya Pak ya? Betul kan? Jadi sudah tidak lagi melihat dan numeriknya. Jadi tidak lagi melihat Anda berasal dari IPA atau IPS. Gitu ya. Jadi makanya persiapkan diri. Banyak sekali yang dari masuk ke FISIP ini itu anak-anak IPA, nggak apa-apa. Selain juga anak-anak IPS. Mulai tahun kemarin, karena kan yang dipakai adalah tes skolastiknya dan numeriknya, gitu ya. Jadi tidak lagi Anda itu tergantung mata pelajaran mapel di masing-masing prodi. Begitu tuh mungkin Pak, kalau saya nah, itu karena anak saya kebetulan lagi masuk Pak, jadi saya paham betul kemarin ini. Jadi boleh dari IPA masuk ke fisik, gitu. Ataupun, nah nanti tapi memang kalau begitu Bu, sebaliknya apakah dari IPS boleh masuk ke kedokteran? Boleh kalau kamu mampu ikut tesnya, masuk rankingnya dulu, gitu ya. Batas lulusnya misalnya, ini Bu Dwi kasih tahu, misalnya nanti ada pertanyaan, misalnya mau ikut tadi di bawah saya membaca jalur mandiri misalnya. Nanti jalur mandiri itu Mas dan Mbak bisa melalui 2 cara kalau mau ikut jalur mandiri. 1, ikuti tes tertulis. 2, gunakan tes hasil tes sebelumnya, UTBK. Itu bisa digunakan. Tetapi Bu Tiwi mau ingatkan nih, hanya berdasarkan pengalaman. Kalau nanti mau ikut mandiri, ikut tes lagi. Karena jumlah pesertanya akan jauh lebih banyak, kemudian nilai UTBK-mu akan saingannya lebih banyak. Jadi lebih baik ikut tes kalau jalur mandiri, gitu ya. Karena nilai UTBK bisa dipakai untuk jalur mandiri, Bapak. Jadi tidak perlu ikut tes, pakai nilai UTBK. Tapi kita juga perlu mempunyai strategi bahwa lebih baik ikut tes, gitu ya. Nah ini yang menjadi penting diperhatikan. Jadi IPA bisa masuk. Kemudian Aulia dari 1.3 untuk jalur mandiri tadi OSIS 3T ataupun prestasi. Jalur mandiri yang untuk beasiswa katakanlah untuk masuk yang jalur prestasi dari jalur mandiri bisa, saya beritahu Mbak, tapi prosentasenya kecil, gitu ya. Prosentasenya itu hanya sekitar 5% dari keseluruhan yang diterima untuk 3 jalur ini. Jadi kita mandiri masih memiliki jalur prestasi, jalur OSIS untuk pemimpin muda, tentu saja pengalaman sebagai ketua OSIS, kemudian nilai tetap akan menjadi pegangan, ya. Kemudian yang kedua juga jalur 3T, daerah tertinggal, terjauh, juga terluar, ini juga sama. Jadi tetap pada nilai.
Kemudian yang jalur prestasi itu bisa prestasi dari olahraga, bisa prestasi dari kesenian, terutama untuk yang prestasi nasional dan internasional. Itu bisa diterima dengan jalur prestasi. Kemarin itu kami mendapatkan cukup besar yang jalur prestasi ini dari prestasi olahraga, sehingga mereka masuk di fakultas keolahragaan. Jadi beberapa ini. Tapi kita juga ada di ilmu komunikasi ada ya Pak ya, yang jalur ini juga dia seorang disabilitas, tapi dia punya kemampuan dalam bidang olahraga lari, gitu ya. Dia juga diterima melalui jalur prestasi untuk tertentu semacam ini. Jadi begitu ya, semangat pokoknya Pak Awu ya. Kemudian tadi Mas Kalevi aturan baru ya, aturan barunya ini tadi boleh Mas mau. Misalnya Mas Kalevi sekarang dari IPA atau IPS Mas, dari apa? IPA boleh, masuk ke IPS boleh, gitu ya. Karena di tes itu nanti tidak tergantung lagi tes mata pelajaran, tetapi skolastik dan numerikmu. Jadi siapkan kemampuanmu ke arah sana, boleh pilih, gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Didi, mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ya, saya juga dari IPA tuh. Saya juga dari IPA. Ya, baik, masih ada beberapa pertanyaan tadi di sebelah kanan cukup banyak. Ya, satu silakan dari belakang Mas, yang dekat mic. Ya. Saya Putra Eka Lopez dari kelas 1-3 mau bertanya tentang masalah kuliah di luar negeri. Ibu kan cuma menyinggung bisa kuliah di luar negeri itu. Apakah ada ketentuan lainnya seperti nilai atau apa gitu selain bisa bahasa Inggris? Terus mau tanya cara daftarnya itu gimana dan bagaimana? Cara daftarnya itu gimana dan bagaimana? Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau kurang bermanfaat. Ya, baik Mas Putra. Berikutnya depannya kasihkan depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari 1122. Izin mungkin sedikit tentang magang. Tadi kan magangnya di semester 6 dan 7, betul? Nah, lebih baik menyelesaikan magang di semester 6 dan 7 sebelum skripsi, atau lebih baik magang sekaligus menyelesaikan skripsinya? Terima kasih. Baik. Sebentar dulu Mas. Ya, biar dengan baiknya nggak terlalu jauh nih, paling depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida. Izin bertanya. Menurut Bapak Ibu dosen yang berada di UNS, apakah kurikulum merdeka di perguruan tinggi terutama di UNS sangatlah berbeda dibanding kurikulum sebelumnya? Dan apakah dari mahasiswanya sendiri sangat berbeda dari kurikulum sebelumnya? Terima kasih. Baik. Ibu dulu nanti terakhir ya, masih ada ini yang gongnya Bu gurunya. Sebelah yang kanan masih ada lagi. Oh, di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Fatia. Jadi di sini saya izin bertanya. Untuk sekarang kan kita pendidikannya bersistem kurikulum merdeka. Dan saya rasa di SMA sendiri ini sistem kurikulum merdeka itu agak tidak jelas Pak. Karena seperti pelajaran sejarah saja dihapuskan sementara. Nah, jadi saya mau bertanya, apakah di jenjang perkuliahan itu ada ketidakjelasan mengenai kurikulum merdeka juga, ataupun malah lebih unggul kurikulum merdeka daripada kurikulum sebelumnya? Terima kasih. Iya, baik, pengalaman bagus. Tapi jaringan Pak, ya silakan. Fatia. Assalamualaikum, perkenalkan saya Zulfa dari kelas 11 berdua. Saya izin bertanya, di mana sih strategi UNS ini buat memfasilitasi perkembangan akademik di tengah perkembangan teknologi dan juga globalisasi? Secara kan ada kurikulum merdeka juga. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang geser ke kanan. Dulu, enggak Bu. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Izin untuk bertanya, saya mau menanyakan begini Pak, apakah saya Budi. Apakah di UNS ini
informasi Pak. Misalnya untuk prodi sosiologi dari ini contoh aja Pak, ini contoh dari UNESA pindah ke prodi sosiologi UNS. Kalau misalnya ya bisa, itu apakah dikenai biaya apa ya? UKT apa gitu Pak? Saya kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Di belakang beliau ada? Tidak ada? Ya. Oh Pak dulu, Pak dulunya sekali kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Pak Willy Pratama, saya dari BK Bimbingan Konseling yang nanti menyalurkan anak-anak ini ke perguruan tinggi. Ya, saya tanyakan berkaitan lanjutannya tadi dari seksi 1 berkaitan dengan mandiri, jalur mandiri dan jalur prestasi. Yang pertama jalur prestasi di FISIP ini kan anak-anak terbagi ada kelompok 1 yang terdiri dari biologi, kimia, fisika, dan matematika tingkat lanjut. Kemudian kelompok 2, kelas 2 yang titik 2 titik ini terdiri dari ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, dan kelompok 3 terdiri ekonomi, biologi, TIK, dan bahasa Inggris. Nah, apakah ada nilai dari rapot yang nanti diunggulkan ketika masuk ke fisik? Contohnya harus nilainya dari IPS, entah itu kalau masuk sosiologinya harus tinggi atau ekonominya harus tinggi, seperti itu. Terus untuk jalur mandiri, kira-kira saya tolong di-spill kapan jalur mandirinya, adakah yang sebelum jadwal nasional SNBP maupun SNBP atau setelah SNBP dan SNBP. Nah, kriterianya seperti apa? Apakah ada portofolio, hanya sekedar sertifikat penghargaan prestasi non akademis saja? Pertanyaan yang kedua boleh nambah ini? Boleh Pak. Ya, ini kan saya lihat UNS, kalau saya lihat dari 50 perguruan tinggi di Indonesia masuk antara urutan kelima atau ke-6 gitu. Betul nih, masih di bawahnya yang satu ya Ukilah. Apakah ada kampus lain di lokasi lain yang berada di wilayah Jawa Tengah ini? Karena kalau di Surabaya, contoh UNER ada 3 kampus A, B, C, dan berbeda tempat semuanya. UNESA dan ITS juga sama, UINSA juga. Nah, karena peringkatnya ini 5 atau 6, kenapa kok tidak ditambah untuk kuota penerimaan mahasiswa barunya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua, saya tak. Ternyata kalian semangat, nggak apa-apa. Amin. Mas Lopez, bagaimana buat kuliah ke luar negeri, cara mendaftarnya? Jadi kita ini ada yang namanya program IISMA. IISMA itu International Student Award. Jadi ketika mulai Pak Menteri kita ini memulai adanya program Merdeka Belajar, kampus Merdeka untuk mahasiswa, itu sudah mulai berjalan kalau tidak salah 2020 ya Pak. Jadi kita sudah mulai menjalankan ini sehingga kita tidak ditarik uang sama sekali, tetapi kita akan diberi waktu kapan untuk meng-apply program ini. Itu biasanya dimulai dari mahasiswa semester 3. Tentu saja ada persyaratan-persyaratannya Mas. Yang pertama adalah capaian indeks prestasinya. Biasanya saya akan menandatangani rata-rata mereka indeks prestasinya di hampir 3,8, 3,7, artinya memang mereka secara kualitas dari mahasiswanya sudah memenuhi.
Kemudian yang kedua, mereka harus memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Entah itu tes IELTS atau itu tes satu lagi apa tuh? TOEFL. Itu ada ketentuannya di dalam waktu apply, Mas. Waktu apply. Kemudian yang ketiga, ini yang saya suka rinil dengan mahasiswa itu adalah milih mau kemananya, menentukan. Biasanya saya berdiri itu digerak, Pak bilang saya ini galak gitu. Karena biasanya mahasiswa terus maunya perginya ke Korea, mau ketemu dengan yang macam-macam. Saya kalau sudah bilang dengan mahasiswa saya, if you choose Korea, saya nggak mau tanda tangan. Kenapa? Bukan saya nggak suka Korea, belum nanti kalian kalah bersaing. Karena yang semua maunya ke Korea kok, gitu kan? Baru di tingkat universitas sudah kalah bersaing dengan nilainya yang jauh lebih tinggi, gitu. Kan ada seleksi di tingkat universitas, baru kita kirimkan di seleksi tingkat nasional untuk mengikuti itu. Tahun ini kita 5 mahasiswa komunikasi berangkat, 2 dari mahasiswa HI berangkat. Saya sudah bilang dari wanti-wanti dari awal tidak memilih Korea. Akhirnya mereka memilihnya ke daerah Eropa Timur. Ada yang di Turki, ada yang di Taiwan. Pilihlah misalnya negara-negara tujuan yang kira-kira memungkinkan, gitu ya. Jangan pilih Afghanistan, jangan. Nggak usah. Gitu. Jadi itu nggak bayar sama sekali, Mas, selama 6 bulan. Yuk. 6 bulan. Kemudian memilih juga, jangan lupa mata kuliah apa yang mau diambil di sana. Gak usah mata kuliah yang susah-susah. Karena apa? Hasil capaianmu nanti ketika di luar negeri itu ditransfer kreditnya menjadi capaian di sini. Jadi waktu studimu tidak hilang, tetap dihitung 6 bulan itu capaiannya berapa SKS, direkognisinya. Pokoknya semangat, Mas. Ini adalah era kalian untuk kuliah, bahwa kuliah itu tidak harus di dalam program studi. Silakan keluar, dan pemerintah sudah menyiapkan untuk supaya generasi berikut itu siap di dalam tantangan ke depannya, gitu ya. Kemudian ayo 2.2 magang, mana yang dulu? Kalau Putri menyarankan nanti Mbak Ayun kalau sudah di sini lebih baik magang itu diambil di akhir. Gunakan tempat magang itu sebagai tempat untuk menjadi lokasi pembuatan skripsi. Jadi nggak 2 kali kerja. Jadi kalau di magang ditemukan permasalahan yang terkait dengan bidang dari prodimu, misalnya kamu magang di Kompas TV, kemudian kamu anak komunikasi, gunakan itu untuk menjadi bahan penulisan skripsi, gitu ya. Dan ada sesuatu yang baru yang nanti dikembangkan lagi nih menurut SK kita baru saja mendapat SK dari kementerian yang baru, PP nomor 53 ya Pak Didi, bahwa untuk tingkat S1 nanti tidak perlu harus membuat skripsi di akhir. Boleh buat misalnya karya program-program yang lain, melakukan penelitian, mau nulis jurnal, mau berbagai bentuk ini, itu tidak harus dalam bentuk skripsi. Itu sesuatu yang baru, mempermudah bagi mahasiswa. Jadi diberi kelonggaran-kelonggaran ini. Jadi Mbak Ayun, saran Putri begitu, kalau nanti Mbak Ayun masuk di FISIP, magang itu gunakan sekaligus menjadi lokasi untuk bahan penulisan skripsi, biar nggak 2-3 kali kerja, ya. Kemudian 3, tanya tentang kurikulum Merdeka Belajar, berbeda nggak? Berbeda, karena dulu kita ketika belum diterapkan Merdeka Belajar sampai selesai maka you must stay in your program studi, duduknya di program studi. Tapi sekarang diberi kesempatan keluar dari program studi 1 semester, mau di mana aja, mau melakukan apa saja. Merdeka Belajar itu ada 9 jenis yang bisa dilakukan untuk melakukan Merdeka Belajar. Pertukaran mahasiswa, oke. Melakukan penelitian di luar, oke. Membantu masyarakat desa, boleh. Ikut kegiatan-kegiatan
penelitian dan lain sebagainya boleh, magang juga boleh. Sehingga kita bebas meninggalkan bangku kuliah diberi kesempatan. Terus ada yang tanya, Bu kalau nggak berani gimana? Ya kalau nggak berani diam-diam aja di prodi. Boleh pilihannya, namanya juga merdeka, memilih begitu ya. Nah memilih juga, tapi ini juga memilih, bukannya tidak ini saya pengalaman sebagai bidang akademik. Namanya merdeka, sepertinya memilih. Enggak, memang diharuskan sekarang keluar. Karena apa? Kita punya target yang ditentukan oleh kementerian untuk mencapai indeks kinerja utama dari masing-masing fakultas, dari masing-masing universitas. Pak Didi dengan saya siap-siap, kita udah mau masuk Desember ya Pak, untuk melihat lagi seberapa banyak mahasiswa kita yang melakukan merdeka belajar. Karena diwajibkan sekarang minimal 10 SKS harus diambil. Keluar 10 SKS. Banyak banget tuh 10 SKS kalau satu mata kuliah itu 3 SKS sayang. Jadi sekitar 3-4 mata kuliah yang harus direkognisi, diakui dari kegiatan-kegiatan Mas dan Mbak di luar. Jadi itu sangat berbeda sekarang. Jadi tidak harus duduk di dalam program studi sampai menyelesaikan mata kuliahnya, ya. Nah ini kalau ini tadi saya kurikulum merdeka agak tidak jelas di SMA, nanti Pak itu yang menjelaskan ya Pak. Jadi nggak ngerti soalnya kalau di urusan SMA. Tapi untuk sejauh ini apapun saya rasa masih tetap akan mendukung yang Anda dapatkan di bangku kuliah nanti, ya. Mbak Zulfa, strategi perkembangan teknologi tentu saja Mbak Zulfa, kita masih tetap akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Misalnya kita juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini mengikuti perkembangan teknologi itu salah satu dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Kita misalnya sekarang itu perkuliahannya tidak lagi misalnya harus membutuhkan secara langsung. Kita bisa juga perkuliahan secara online, tidak harus offline begitu. Kemudian kita juga menggunakan peralatan-peralatan di dalam pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan teknologi. Misalnya sekarang mahasiswa itu harus bisa misalnya mencari sumber-sumber bacaan yang mendukung di dalam perkuliahan, itu harus dicari sendiri, kerja mandiri. Artinya mereka harus memahami teknologi dan lain sebagainya. Ini menjadi tuntutan yang memang tidak bisa kita hindari untuk teknologi ini. Demikian juga misalnya tadi Pak Didi secara tidak langsung sudah mengatakan, terutama untuk ilmu komunikasi, karena dia menggunakan teknologi yang memang dibutuhkan. Jadi kita sudah mempunyai studio misalnya untuk yang disesuaikan dengan industri. Jadi bagaimana menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan-kemampuan untuk diarahkan menjadi pekerja-pekerja media. Jadi kami sudah memiliki studio TV yang berstandarkan industri. Kami memiliki studio radio yang memang berstandarkan industri. Nanti kalau sempat ada yang mengawal bisa melihat di gedung 4 lantai 5 itu adalah semua untuk lab yang ada. Jadi kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bu Dwi, non sewu kalau saya salah gitu Dwi, untuk soal menerima siswa mutasi itu memang masih dimungkinkan Bu Dwi, tapi ada beberapa persyaratan. Yang pertama Bu Dwi adalah status dari akreditasi program studinya Bu Dwi. Itu bahwa kami menerima mahasiswa pindahan yang statusnya sama atau lebih tinggi dari kami. Jadi kalau dari UNESA, Bu Dwi, saya tidak, misalnya kalau kami program studi sudah terakreditasi A, paling tidak dari sana juga harus terakreditasi A. Itu yang pertama. Kemudian untuk pembiayaan dan lain sebagainya itu biasanya yang menangani adalah tingkat di universitas. Jadi kita di fakultas tidak mengurusi permasalahan semacam ini secara langsung, tetapi saya melihat celah itu ada. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan secara singkat. Tapi yang paling penting adalah kita menerima
mahasiswa pindahan itu kalau status akreditasinya minimal sama dengan akreditasi program studi yang ada. Kemudian Pak Yoyo tadi yang dikatakan bagaimana untuk jalur mandiri ya Pak. Jalur mandiri itu biasanya Pak kami menyelenggarakannya setelah SNBT Pak. Jadi setelah semua selesai biasanya kami sebelum SNBT tidak membuka jalur mandiri Pak. Jadi itu adalah jalur terakhir yang kami buka untuk jalur yang tahap ketiga gitu ya. Jadi setelah SNBT baru jalur mandiri. Nah, untuk untuk yang tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan jalur mandiri untuk yang berprestasi ya Pak. Nah, jalur mandiri berprestasi itu Pak jumlah prosentasenya kecil Pak. Jadi memang dibuka tetapi hanya sedikit saja. Jadi kalau tidak salah di bawah 5% dan keseluruhan jumlah yang akan diterima Pak. Jalur mandiri. Jadi dia ada jalur mandiri prestasi untuk yang mandiri prestasi, kemudian mandiri jalur 3T dan mandiri untuk yang satu tadi untuk OSIS kepemimpinan muda. Jumlahnya sangat kecil Pak. Biasanya mereka yang banyak diterima dari jalur ini, pengalaman nih Pak, saya melihat tahun kemarin itu banyak diterima yang jalur prestasi. Prestasi itu yang diambil dari jalur prestasi olahraga. Karena biasanya yang melalui jalur mandiri lewat prestasi ini mereka apply yang memiliki biasanya adalah anak-anak SMA yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, biasanya mereka banyak apply ke FKOM. Tapi FISIP pun ada. Kita kemarin mendapat beberapa gitu ada. Baik. Kemudian kampus lain bagi rekor Pak itu kalau nanti ngurusnya. Memang kita hanya punya satu Pak, biarpun kita peringkat 5 setahu saya, kita hanya memiliki satu kampus yang ada di Kebumen Pak. Jadi untuk Jawa Tengah kami hanya memiliki satu kampus di Kebumen, pengelolaannya memang itu pengelolaan yang jarak jauh gitu ya Pak, hanya baru satu itu Pak di Kebumen. Tetapi kemarin tidak untuk S1, kami juga memiliki kerjasama dengan beberapa perda, misalnya untuk pendidikan lampau itu ada. Jadi kami tapi untuk level S2 Pak. Kemarin kerjasama dengan dari Jawa Timur untuk sosiologi itu Pak. Jadi kami menerima 20 mahasiswa sosiologi yang merupakan perangkat desa di daerah Jawa Timur. Saya lupa ini. Ya, itu dari amanat Kementerian Desa itu. Jadi kita menerima kerjasama itu, menerima 20 mahasiswa untuk kuliah di sini dengan namanya RPL programnya itu. Jadi begitu Pak. Jadi kami hanya baru punya satu Pak untuk di Kebumen Pak habisnya. Jadi untuk dan gitu. Itu hanya untuk tempat belum sempat kuliah. Yang mana? Oh iya tadi lupa Pak Yoyo, nilai yang diunggulkan memang ada Pak. Jadi begitu kita akan masuk di seleksi mandiri, itu seluruh kaprodi itu dikumpulkan biasanya Pak. Dan kami sebagai wakil dekan 1 itu selalu harus menghadiri karena masing-masing kaprodi menentukan nilai utama untuk masuk. Nah, tapi saya menjadi tidak apa Pak, kalau yang saya tahu misalnya, karena saya berasal dari ilmu komunikasi gitu Pak, untuk ilmu komunikasi itu yang dipentingkan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka nilai masuknya nanti di situ harus tertinggi. Kalau di sosiologi pasti sosiologi Pak, itu nilainya harus tertinggi di sana. Nah, kita akan menentukan minimal satu mata pelajaran yang diunggulkan. Maksimal 3 mata pelajaran Pak. Biasanya masing-masing program studi itu hanya memilih 1 atau 2 mata pelajaran yang diunggulkan. Kecuali kalau adik-adik mau masuk matematika, maka matematika harus diunggulkan gitu. Tapi kalau mau masuk di fisik, biasanya tidak Pak matematikanya, jadi tidak usah khawatir. Biasanya berkisar hanya pada ini. Kalau di HI itu memang bahasa Inggrisnya yang harus tinggi.
untuk hadir. Gitu ya. Kemudian kalau untuk administrasi negara apa ya kemarin saya lupa itu Pak. Mungkin terkaitannya juga dengan sosiologi dan lain sebagainya. Bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama begitu. Ngaten ya Pak ya. Cukup ya para teman-teman semua, para siswa. Saya kira sudah banyak yang ditanyakan tadi dan jawaban sudah disampaikan. Sedikit yang terlupakan tadi bahwasanya meskipun katakanlah para mahasiswa itu ingin merasakan kuliah di luar negeri, tapi sebenarnya di FISIP sendiri juga sudah ada mahasiswa asing ya Bu ya. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa asing baik dari Jepang, Timor Leste maupun dari Afrika ya. Itu juga berkuliah di sini baik di program sarjana maupun di pasca sarjana. Jadi ini juga membuktikan bahwasanya FISIP UNS juga merintis untuk level global internasional. Baik, saya kira itu para Bapak Ibu guru yang saya hormati dan para siswa yang berbahagia. Saya mewakili pimpinan dan mewakili moderator yang memandu diskusi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua dan mudah-mudahan sukses para siswa yang nanti 1 atau 2 tahun lagi ya akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Apapun tempat yang menjadi sasaran studi lanjut Anda, mudah-mudahan sesuai harapan Anda semua. Saya akhiri, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dari Bapak Ibu. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dan ada pandangan kedepannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dan adik-adik semua. Saya selaku MC yang bertugas mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hiraukan untuk terus mohon untuk dibawa oleh masing-masing. Terima kasih.